kami hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kau aku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Dunia tak bisa Tuhan. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dari kasih-Mu.
Amin. Kami mau hidup bagimu. Kau datang ke dunia ini Tuhan sebagai juru selamat kami. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan saudaraku, sembah Dia. Syukur bagimu. Dia layak disembah. Dia layak terima pujian. Dia layak. Dia hadir saat ini di dalam hati kita. Dia memenuhi setiap kita di tengah-tengah saat ini. Roh Kudus, Roh Kudus yang memenuhi setiap kita. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kau kebenaran bagi kami Yesus. Kau kebenaran kami Tuhan. Kau yang kami tinggikan, Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Yes Tuhan. Kami hidup kami Tuhan dengan segala kekurangan dan keterbatasan Tuhan. Tapi Kau Allah yang menganggap kami berharga Tuhan. Kau Allah yang melihat kami spesial Tuhan. Yes Tuhan. Satu persatu setiap kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami bersuka cita untuk kelahiran-Mu Tuhan. Amin. Kami bersuka cita untuk Kau boleh datang ke dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagai juru selamat kami Tuhan. Saudaraku, saat ini renungkanlah kasih Natal itu di dalam hatimu. Bagaimana Tuhan Yesus lahir sebagai kebenaran. Dia mau kita hidup seturut dan sekehendak dengan apa yang Dia mau, saudaraku. Saat ini, biar alunan musik ini boleh mengiringi engkau. Renungkanlah kasih Tuhan di dalam hidupmu. Sepanjang tahun ini, bulan demi bulan, bagaimana Dia menyertai hidup kita. Bahkan di saat kita tidak setia, Dia setia, saudaraku. Dia setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, saudaraku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau yang layak Kau Allah kami. Kau juru selamat kami Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau yang layak untuk disembah. Kau lahir bukan di tempat yang suci dan berkenan Tuhan di hadapan manusia. Amin. Tapi dikarenakan itulah Tuhan menjadi saksi bagi kami bahwa kami yang tidak sempurna, kami yang bercacat celah, Kau datang untuk menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan atas ketidaksetiaan kami Tuhan. Ampuni kami atas hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Roh Kudus yang memenuhi setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, lepaskan Tuhan kelepasan, pengampunan, sukacita, damai sejahtera, keselamatan di dalam nama Yesus. Itu semua bagi kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini dengan hati yang berbeban berat, hati yang kosong, hati yang hambar. Tapi saat ini Kau katakan bagi kami, Kau penuhi dengan sorak-sorai. Amin. Kau penuhi dengan sukacita Natal. Yes, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa, tidak ada yang bisa menjauhkan kami dari kasih dan cinta-Mu Tuhan. Dari kasih-Mu Selama kami hidup, selama ku hidup, kami mau hidup bagimu. ku hidup bagimu. Mataku tetap
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita bangkit berdiri, kita katakan, kalau ku hidup bagimu. Ya Tuhan, mau hidup bagimu. Katakan dengan imanmu, selama ku hidup Tuhan. Kami mau hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup, kami mau hidup bagimu. Haleluya. Hati kami tetap kepadamu Tuhan. Oh ya, berkata karya Raga kasih dari kasih-Mu. Saudaraku katakan, selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkan kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar itu Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami Yes, dari Tuhan. Engkau. Dunia tidak bisa memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu begitu kuat. Amin. Kami hidup hanya untuk Engkau Tuhan. Ini kami semua, umat tebusan Engkau. Ini segala keberadaan kami datang ke hadapan Engkau Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami menghormati kehadiran Engkau. Engkau yang menempati tempat yang terutama di tengah-tengah kami. Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kuasa. Setiap puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan, itu hanya tertuju kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Berkata-katalah. Urapi kami semua. Jamah kami semua. Supaya sungguh setiap firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu, itu firman yang hidup, yang mengubahkan kami semua, yang membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silahkan duduk semua. Haleluya. Luar biasa apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Ketika dimulai
perayaan Natal ini meskipun agak telat, kita melihat ada satu rangkaian pekerjaan iblis mulai dari dulu sampai saat ini. Itu digambarkan ketika ada drama tadi di awal. Dia begitu giat untuk menarik orang jatuh ke dalam dosa. Kadang kita nggak menyadari, saudaraku semua. Kita pikir hidup kita tenang-tenang saja, kita baik-baik saja, kita tidak melakukan dosa. Tapi kalau kita bisa melihat di alam roh, iblis begitu giat menarik banyak orang jatuh ke dalam dosa. Menarik banyak orang untuk masuk di dalam api neraka. Tapi kita mengucap syukur. Bukan dari yang lain kita mendapatkan jawaban. Ketika puisi tadi dinaikkan, mungkin orang berpikir jawabannya ada di dunia ini. Mungkin orang berpikir banyak orang-orang pintar, psikolog, psikiater. Ketika orang banyak masalah, para psikolog, psikiater mungkin bisa menyelesaikan masalah itu. Ketika orang sakit, ada dokter yang bisa menyembuhkan. Tapi berapa banyak orang gagal mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Karena tidak ada yang bisa memenuhi ruang kosong di dalam hati kita selain Dia. Hari ini kita mau melihat sebentar kejadian 2000 tahun yang lalu, bagaimana Dia datang ke dalam dunia. Ya, kita rayakan dalam Natal pada sore hingga malam hari ini. Bisa next kan aja. Kita lihat kelahiran Tuhan Yesus, cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang kedua. Silahkan dibuka. 2000 tahun yang lalu, kedatangan Tuhan Yesus itu tidak ada yang menyangka. Meskipun sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Kita lihat kelahiran Yesus dari Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-7. Saya bacakan saja. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus bisa memilih lahir di mana, lewat siapa, kapan waktunya, Dia bisa memilih. Setiap kita di tempat ini, saya percaya tidak ada yang bisa memilih lahirnya dari orang tua siapa. Kalau kita bisa memilih, mungkin kita akan memilih lahir di keluarga yang berada, di keluarga konglomerat, keluarga kaya, keluarga bahagia. Tapi tidak ada yang bisa memilih. Engkau lahir dari keluarga sederhana, lahir di Pekanbaru, atau lahir di Medan, tidak bisa memilih.
Tapi Tuhan, Dia bisa memilih. Karena Dia raja di atas segala raja. Apa yang Dia katakan itu pasti jadi. Tetapi Dia memilih yang berbeda dengan kita kalau kita dipilih, disuruh memilih. Pertama, Dia ambil dari Nazaret. Yusuf dan Maria itu tinggal di Nazaret. Nazaret itu kota yang sangat kecil. Jauh lebih kecil dari kota Pekanbaru. Mungkin jauh lebih kecil juga dari kota Rumbai mungkin. Rumbai bukan kota, kecamatan. Nazaret itu kota sangat kecil. Dia itu ada di perbukitan. Bahkan tidak tertulis di Perjanjian Lama. Artinya apa? Tidak dianggap sama sekali kota Nazaret itu. Bahkan seorang pengikut Tuhan Yesus namanya Nathanael pernah mencemooh Nazaret itu. Dia mengatakan, apa yang baik yang dari Nazaret? Nggak ada yang pernah sesuatu yang wah dari Nazaret. Tidak dikenal. Kota yang sangat kecil, bahkan penduduk yang tinggal di situ, penduduk kampung. Kampungan bahkan dibilang. Tapi Tuhan memilih di Nazaret Yusuf dan Maria yang tinggal di sana. Dari kota yang tidak pernah didengar, Tuhan pilih kota itu. Dan Dia pilih Yusuf, seorang tukang kayu. Dia pilih Maria. Dia tidak memilih lahir dari seorang raja. Dia tidak memilih lahir dari seorang yang terkenal. Tapi Dia memilih lahir dari manusia biasa. Bahkan yang sangat sederhana. Luar biasa Tuhan kita. Dan tidak hanya itu. Ketika saatnya Maria mau melahirkan. Seperti yang dinubuatkan, dia harus melahirkan di kota Bethlehem. Bagaimana caranya? Tuhan yang atur. Dibuatlah satu sensus. Ketika waktu itu Kaisar Agustus yang memerintah. Sensus ini menyebabkan orang harus pulang ke kampung halaman aslinya. Karena Yusuf dan Maria keturunan Daud. Dan kota Daud itu di Bethlehem. Mereka harus pulang ke Bethlehem untuk didaftarkan kembali pada sensus penduduk. Kita tahu ketika dia sampai di Bethlehem, bayangkan Maria dalam kandungan yang sudah tua, sebentar lagi melahirkan. Dari Nazaret sampai ke Bethlehem lebih dari 100 km. Dan mereka penduduk biasa, rakyat biasa. Mereka tidak mungkin naik kendaraan yang nyaman saat itu. Yang paling nyaman mungkin naik kuda, kereta. Tapi mereka rakyat biasa. Mungkin jalan kaki, tapi untuk Maria, dia dinaikkan di keledai mungkin. Tidak dituliskan. Tapi mereka melakukan perjalanan dari Nazaret sampai ke Bethlehem. Perjalanannya tidak mulus. Belum ada aspal seperti saat ini. Dia lalui bukit-bukit, dia menyeberangi sungai Yordan dalam keadaan kandungan yang sudah tua, yang sebentar lagi melahirkan. Tuhan memilih itu. Tidak yang gampang. Sehingga dia sampai di Bethlehem, dan di Bethlehem apa yang terjadi? Karena semua orang pulang kampung untuk sensus penduduk. Tidak ada
tempat buat mereka. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yang ada hanya kandang domba. Dia memilih itu, saudaraku. Dia tidak memilih yang gampang. Dia memilih tempat yang paling rendah. Tadi pagi ketika saya bangun, kami punya 2 ekor anjing, anak anjing. Kami mulai pelihara sejak umur 2 minggu 1 bulan gitu ya. Dan sekarang sudah 4 bulan, 5 bulan. Lucu-lucunya. Tadi malam lupa nutup pintu, dia masuk ke rumah, ke dapur gitu ya. Dan ketika saya bangun pagi, saya lihat, maaf, kotorannya berhamburan di mana-mana. Maklum, masih pupi, masih anak anjing. Karena saya yang lihat, saya yang harus bersihkan. Biasa kalau istri saya yang lihat duluan, dia yang bersihkan. Kalau anak saya lihat, anak saya yang bersihkan. Karena saya yang lihat, saya yang bersihkan. Dan kotorannya begitu banyak. Ketika saya coba mulai bersihkan, saya sambil merenung. Tuhan, saya sedang membersihkan ini. Apa yang Engkau ingin katakan kepadaku? Ketika saya bersihkan, karena banyak, saya butuh waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Saya ambil, saya buang, saya pel gitu ya. Ketika saya bersihkan, seperti ada suara seolah-olah berbicara kepada saya. Tuhan Yesus, Dia lahir dekat dengan kotoran seperti itu. Dia lahir di kandang domba. Di sekitarnya domba-domba berkeliaran, kotorannya mungkin ada di mana-mana. Meskipun kandangnya bersih, tapi sebersih apapun kandang domba, jauh lebih bersih kalau dia lahir di rumah atau di rumah sakit. Ketika saya renungkan, Tuhan lahir tidak jauh dari kotoran domba. Ketika saya bersihkan tadi, saya pakai masker. Kalau nggak pakai masker, baunya luar biasa, gitu ya. Rumah kami bersih, gitu ya, istri saya bersih, selalu luar biasa istri saya memelihara. Tapi ketika anjing itu masuk, dia kotori semua, tapi saya bersihkan, sampai saya pel sampai bersih. Tuhan Yesus lahir di dekat kotoran yang merupakan tempat yang sangat hina, sangat rendah. Bahkan orang jijik melihatnya. Tapi Dia yang adalah raja di atas segala raja, yang punya kuasa menentukan Dia mau lahir lewat siapa. Dia memilih tempat yang paling hina. Supaya apa? Supaya kita yang hina bisa diangkat oleh Dia. Dunia tidak menerima Dia, tempat penginapan tidak menerima Dia. Dia lahir diletakkan di tempat makanan, minuman, di palungan. Sebersih apa itu? Wow. Begitu luar biasa Tuhan kita. Pesan Tuhan pada malam hari ini, pesan Natal, ada 2 hal yang mau sampaikan. Selain apa yang dilihat dari rangkaian drama tadi, puisi, pantomim. Dia memilih tempat yang paling hina. Dunia tidak menerima Dia. Itu berbicara kepada kita. Setiap kita di tempat ini, bukalah hatimu,
untuk menerima Dia seluas-luasnya. Pesan pertama yang Tuhan mau sampaikan dari firman Tuhan yang tadi kita baca. Banyak orang yang saat ini hatinya tertutup kepada kebenaran. Hatinya tertutup kepada firman Tuhan, tertutup kepada Tuhan. Seperti saat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Tapi pesan saat ini Tuhan mau sampaikan. Buka hatimu seluas-luasnya bagi Dia. Untuk Dia tinggal dan bertahta di dalam hidupmu. Engkau membutuhkan Dia. Tidak ada yang bisa menjawab kebutuhan yang paling penting di dalam hidup kita selain Dia. Ada ruang kosong di dalam hati kita, di dalam roh kita yang membutuhkan persekutuan dengan Dia. Di dalam roh ada intuisi, ada hati nurani, ada persekutuan. Setiap kita punya hati nurani. Tapi persekutuan itu ketika kita membutuhkan hubungan yang dekat dengan Tuhan di dalam roh kita. Kita membutuhkan Dia karena Dia ada satu tempat di dalam hati kita yang hanya bisa diisi oleh Dia. Pesan Tuhan saat ini, buka hatimu seluas-luasnya untuk Dia tinggal dan enggak hanya tinggal, tapi bertahta di dalam hidupmu. Yang belum terima Tuhan Yesus, buka hatimu. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang sudah terima Tuhan Yesus, yang sudah punya Roh Kudus di dalam hatimu, jadikan Dia Tuhan dan Raja berkuasa di dalam hatimu. Dia jauh-jauh datang dari surga. Dia tidak memilih tempat yang baik. Dia memilih tempat yang paling hina. Dia mau mengatakan kepada kita, jangan kita merasa kita harus baik dulu untuk menerima Dia. Kita harus soleh dulu, kita harus kudus dulu menerima Dia. Aku ini siapa? Aku nggak layak menerima Tuhan dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin kita berpikir demikian. Tapi ingatlah, Dia sudah datang di tempat yang paling hina, yang paling kotor. Begitu juga Dia sahabat setiap orang berdosa, dikatakan firman Tuhan. Dia datang kepada orang sakit, bukan kepada orang sehat. Dia datang, kita tinggal menerima Dia. Apapun keadaan kita, apapun keberadaan kita. Zakheus, ketika dia menerima Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dia saat itu masih seorang pemungut cukai. Pekerjaan yang hina di hadapan banyak orang. Tapi dia menerima Tuhan Yesus dan Tuhan ubahkan dia. Karena itu pesan pertama tadi ingat, buka hatimu lebar-lebar seluas-luasnya untuk Dia tinggal dan bertahta di dalam hatimu. Jangan tunggu engkau baik dulu baru engkau menerima Tuhan. Jangan tunggu engkau kudus dulu baru engkau menjadikan Dia Tuhan dan Raja di hidupmu. Tapi apapun keadaanmu saat ini, Dia berdiri di muka pintu hatimu, mengetuk dan siap masuk di dalam hidupmu. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, apa selanjutnya? Kita semua di sini, anak-anak muda, anak-anak pelajar, mahasiswa, meskipun ada juga yang mungkin tidak lulus sekolah, tapi masih dalam usia muda. Ada firman Tuhan buat engkau semua seperti tema kita saat ini. Apa dikatakan? 1 Yohanes 4 ayat 14b. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda,
karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Yohanes menulis ini ada khusus buat anak-anak muda. Dikatakan kamu kuat, firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, you are strong and vigorous. And the word of God is abiding in you. And you have been victorious over the wicked one. Dikatakan dalam bahasa Inggris, strong and vigorous. Kuat dan penuh semangat. Kuat di sini apa maksudnya? Anak-anak muda kuat, pertama dia kuat secara fisik. Bang Leo pernah katakan itu Bang Riki itu meskipun dia nggak setinggi Bang Putra, dia kuat loh Bang. Oh ya, nggak habis-habis tenaganya itu. Iya Bang Riki. Tepuk tangan dulu buat Bang Riki. Anak muda luar biasa tenaganya. Saya pernah muda juga. Waktu saya SMA, kuliah, pagi hari saya suka olahraga, saya main tenis. Siang istirahat tidur, sorenya main tenis lagi. Malamnya belajar. Gak habis-habis tenaga anak muda itu. Kuat secara fisik. Yang kedua, kuat secara pikiran. Anak muda, meskipun belum banyak knowledge, pengetahuan, tapi pikiran di sini, anak-anak muda punya hal yang idealis. Kalau dia merasakan hal itu sesuatu yang benar menurut dia akan perjuangkan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatannya. Rezim Orde Baru tahun 98 runtuh, siapa yang menggerakkan? Mahasiswa. Pergerakan itu dimulai dari Bandung pada akhir tahun 80-an sampai awal tahun 90-an. Reformasi sudah disebut-sebut saat itu. Terus dengan idealisme mahasiswa, mereka melihat tidak benar Orde Baru ini. Terus digaung-gaungkan reformasi. Akhirnya sampai ke Jakarta dan 98 rezim itu tumbang. Karena mahasiswa punya kekuatan idealisme pikirannya. Soekarno bilang, kita tahu gitu ya, berikan aku 10 anak muda, aku akan goncangkan dunia. Yohanes tidak salah menulis ini, dikatakan, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dia bilang. Kamu kuat secara fisik, kamu kuat secara pikiran, kamu punya idealisme yang kuat, yang tinggi. Satu lagi, kuat di sini mengandung kata juga berani. Anak muda memiliki kelebihan keberanian. Jadi kalau ada anak muda yang gak berani, dipertanyakan anak mudanya. Anak muda berani bahkan cenderung nekat. Tapi itu ciri anak muda. Berani. Dia karena dia punya kekuatan secara fisik, dia punya idealisme, akhirnya dia berani. Meskipun dia belum banyak pengetahuan, tapi itu luar biasa. Dan Yohanes katakan demikian, kamu kuat dan penuh semangat. Kemudian firman Tuhan diam di dalam kamu, abiding in you, artinya apa? Tinggal terus menerus di dalam hatimu. Begitu kuat diam di dalam hatimu firman Tuhan itu. 30 tahun yang lalu saya terima Tuhan Yesus ketika saya mahasiswa. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan.
Dan firman Tuhan yang saya dapatkan pada saat itu, sampai sekarang mengikat saya, tetap tinggal di dalam hati saya. Itu yang membuat saya terus bertahan saat ini, mengikut Dia. Apapun yang terjadi, mengikut Yesus, itu adalah keputusanku. Apa kata dunia? Yesus yang utama bagiku. Itu saya dapatkan ketika masih muda. Sekarang pun masih muda ya. Tapi saat itu firman Tuhan itu begitu kuat, mengikat di dalam diri saya. Tinggal begitu kuat. Dan anak muda ketika dia terima firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu abiding in you. Tinggal dalam jangka waktu yang lama di dalam hati. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. You have been victorious. Engkau sudah menang. Engkau sudah menang ketika firman Tuhan itu tinggal di dalam hatimu. Engkau sudah menang ketika firman Tuhan itu berbicara kuat di dalam dirimu dan diam di dalam hatimu. Kalau engkau tidak memiliki firman di dalam hatimu, engkau akan kalah. Iblis akan gampang menguasai engkau. Dalam drama di awal tadi, tidak ada firman Tuhan di dalam hati mereka. Mereka begitu gampang direbut oleh iblis. Tapi ketika firman Tuhan tinggal di dalam hatimu, engkau sudah mengalahkan yang jahat. Jadi dua pesan Tuhan ini, itu yang disampaikan pada malam hari ini. Yang pertama tadi, buka hatimu seluas-luasnya untuk Dia tinggal dan bertahta di dalam hatimu. Dia raja di atas segala raja. Dia memilih turun di tempat yang hina. Dia mau tinggal bersama orang-orang yang sakit, bersama orang-orang yang remuk hatinya, bersama orang-orang yang di antara dunia tidak dianggap sama sekali. Dia mau tinggal di sana. Karena itu buka hatimu lebar-lebar. Jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Jadikan Dia Raja di dalam hati. Dan pesan yang kedua, anak-anak muda. Engkau kuat, engkau berani, engkau penuh semangat. Jangan sia-siakan masa mudamu. Entah engkau masih SD, kalau ada SD di sini, SMP, SMA, bahkan tidak lulus SD, tidak lulus SMP, tidak lulus SMA, atau kuliah, mahasiswa, bahkan yang belum kuliah. Tidak peduli, asalkan engkau buka hatimu buat Dia, buka hatimu seluas-luasnya buat Dia. Tinggal, Tuhan tinggal di dalam hatimu, firman-Nya tinggal di dalam hatimu. Kata Tuhan, engkau sudah mengalahkan yang jahat. Tidak peduli engkau dari kampung yang tidak pernah didengar, bahkan tidak ada di dalam peta. Tapi kalau firman Tuhan tinggal di dalam hatimu, Dia menjadi raja di dalam hatimu, engkau sudah mengalahkan yang jahat. Iblis tidak lagi berkuasa mengalahkan engkau, merebut engkau. Karena roh yang ada di dalam dirimu itu jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Pegang itu, adik-adikku semua. Pegang itu, sadari bahwa engkau kuat. Fisikmu kuat, pikiranmu kuat, idealismemu kuat. Engkau punya keberanian. Sadari itu. Jangan jadi generasi muda yang melempem, kata orang. Jangan jadi generasi muda yang penakut. Jangan jadi generasi muda yang tidak punya idealisme, yang gampang diombang-ambingkan oleh dunia ini. Ajak ke sana ikut, ajak ke sana ikut, nggak tahu tujuannya apa.
Supaya kamu memiliki idealisme yang kuat, peganglah firman Tuhan di dalam hatimu. Firman Tuhan membangun idealisme yang benar di hadapan Tuhan. Ketika engkau datang kepada Dia, engkau membuka hatimu lebar-lebar. Engkau rajin membaca firman. Engkau tangkap firman itu, engkau pegang firman itu kuat-kuat. Percayalah, tidak ada yang dapat mengalahkan engkau. Masalah tetap ada, persoalan tetap ada. Tapi bersama Tuhan, engkau bisa mengalahkan itu. Amin. Amin, anak muda. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mana semangatnya? Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pada momen Natal malam ini, mari saya ajak kita semua merenung di hadapan Tuhan. Kembali ke 2000 tahun yang lalu ketika Dia datang. Dia tidak memilih jalan yang mudah. Dia tidak memilih sesuatu yang sudah mapan. Tapi Dia masuk ke tempat yang paling rendah. Firman Tuhan katakan, Dia menanggalkan kealahannya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Supaya setiap orang tidak ada dalih, aku nggak siap, nggak layak datang kepada Tuhan karena aku masih berdosa. No, Tuhan siap menerima siapapun. Tuhan siap menerima siapapun, apapun keadaanmu, apapun pergumulanmu. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus. Aku pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Mari kita bangkit berdiri semua. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
segenap hidupku persembahkan. Mari saat ini kita renungkan, kita naikkan pujian ini. Pujian dengan segenap dan hati. syukurku, Kita memuji Dia, menyembah Dia. ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.